Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hiduplah seorang pemuda bernama Arka. Arka adalah seorang pemimpi yang selalu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dia capai dalam hidupnya. Sejak kecil, ia tumbuh di lingkungan yang sederhana, namun hatinya dipenuhi oleh hasrat untuk mengetahui dunia yang lebih luas, untuk mencapai sesuatu yang melampaui batas kehidupan yang ia kenal. Namun, ada satu masalah yang selalu menghalanginya, dirinya sendiri. Arka merasa ragu dengan kemampuannya, merasa tidak cukup baik untuk mewujudkan impian-impian besar yang ada dalam benaknya. Setiap kali ia berpikir untuk mengambil langkah besar, bayangan kegagalan dan ketidakmampuan selalu mengintai, menahan langkahnya. Dia seringkali bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku mampu? Dan, apakah impian-impian ini hanya akan berakhir menjadi angan-angan belaka? Namun, meskipun ada rasa takut dan ragu yang mengganggu, ada sesuatu dalam hatinya yang tak bisa dia pungkiri. Sebuah dorongan yang terus mengingatkannya bahwa perjalanan hidup bukanlah soal tujuan akhir, melainkan bagaimana kita menjalani setiap langkah yang diambil. Arka tahu, untuk menemukan makna hidup, dia harus berani melangkah meskipun dalam ketidakpastian. Suatu hari, saat ia tengah berjalan di sepanjang jalan setapak desa, ia bertemu dengan seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon besar. Wajah lelaki itu penuh keriput, tetapi matanya penuh dengan kebijaksanaan yang dalam. Arka merasa tertarik untuk berbicara dengannya. "Apakah Anda tahu apa arti dari perjalanan hidup ini?" tanya Arka. Lelaki tua itu tersenyum lembut. "Anakku, hidup ini seperti jalan tak berujung. Kita mungkin tidak selalu tahu kemana arah tujuan kita, namun kita akan selalu menemukan pelajaran di setiap langkah yang kita ambil." Arka termenung mendengar kata-kata itu. Bagaimana mungkin sebuah perjalanan bisa tak berujung? Bukankah setiap perjalanan memiliki tujuan? Bukankah kita harus mencapai sesuatu agar perjalanan kita berarti? Lelaki tua itu melanjutkan, tujuan sejati dalam hidup bukanlah mencapai sesuatu yang besar, tetapi bagaimana kita bertumbuh dari setiap pengalaman yang kita alami. Setiap langkah adalah bagian dari proses, dan setiap proses membawa kita lebih dekat kepada diri kita yang sejati. Kata-kata itu menggetarkan hati Arka. Sejak saat itu, ia merasa seolah dunia mengajarinya untuk melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Ia menyadari bahwa mungkin selama ini, ia terlalu fokus pada tujuan akhir, dan lupa untuk menikmati proses yang sedang dijalani. Sejak saat itu, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama dalam perjalanan yang tak berujung ini, tanpa rasa takut dan tanpa beban akan tujuan akhir yang belum jelas. Malam itu, setelah berbicara dengan lelaki tua itu, Arka kembali ke rumah dengan semangat baru. Ia merasa bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia akan mengejar impian-impiannya, tidak lagi terhenti pada ketakutan dan keraguan yang menghalanginya. Namun, satu hal yang jelas di pikirannya adalah bahwa meskipun jalan yang akan ditempuhnya panjang dan penuh tantangan, Arka kini siap untuk menjalaninya. Pagi keesokan harinya, Arka memulai langkah pertamanya dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya. Ia meninggalkan desa kecilnya, bertekad untuk mengejar impian yang selama ini tertunda. Tanpa tujuan yang pasti, Arka hanya mengikuti hati dan dorongan yang membawanya ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, meskipun semangatnya membara, ia segera menyadari bahwa jalan hidup tak semudah yang ia bayangkan. Di perjalanan, Arka sering menemui hambatan-hambatan yang menggoyahkan tekadnya. Hujan deras yang mengguyur, jalan yang terjal dan berlumpur, serta hembusan angin kencang yang membuat tubuhnya kedinginan. Semuanya adalah tantangan yang membuatnya merasa lelah. Seringkali, ia bertanya-tanya apakah ia membuat keputusan yang salah dengan meninggalkan desa dan segala kenyamanan yang ia miliki. Terkadang, ia merasa ragu apakah langkahnya ini benar-benar akan membawa kebahagiaan dan makna. Suatu malam, saat Arka beristirahat di bawah sebuah pohon besar, ia merasa sangat kesepian. Ia mengenang rumahnya, keluarga, dan teman-temannya yang ada di desa. Semua itu terasa begitu jauh, dan keinginannya untuk kembali sempat menguasai dirinya. Arka merasa lelah,
baik secara fisik maupun emosional. Rasa frustasi mulai merayap masuk dalam pikirannya. Apakah semua ini akan berakhir dengan kegagalan? Pikirnya. Tepat saat itulah, ia melihat sebuah cahaya kecil dari kejauhan. Dengan penasaran, Arka berjalan menuju cahaya itu dan menemukan sebuah rumah tua yang terpencil. Di luar rumah, ada seorang wanita tua yang tengah duduk di kursi goyang. Matanya yang tajam dan penuh pengalaman mengamati Arka dengan lembut. "Kenapa tampak begitu lelah, anak muda?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Arka menghela napas panjang dan duduk di dekatnya. "Saya merasa jalan ini semakin berat. Semua yang saya impikan sepertinya tak pernah terwujud. Saya mulai merasa ingin menyerah." Wanita tua itu tersenyum dan menatap Arka dengan bijak. "Anakku, apakah kamu tahu kenapa jalan menuju impian seringkali penuh dengan rintangan?" Arka menggelengkan kepala. "Jalan itu sulit," lanjut wanita itu, "karena kehidupan tidak ingin memberi kita sesuatu yang bisa kita capai dengan mudah. Setiap hambatan, setiap kesulitan yang kamu temui, itu adalah ujian. Ujian untuk menguatkanmu, untuk memastikan bahwa kamu benar-benar siap dengan apa yang akan datang." Arka mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia merasa kata-kata wanita itu menyentuh hatinya. "Tapi, bagaimana jika saya tidak bisa menghadapinya? Bagaimana jika saya terlalu lemah?" Wanita itu tersenyum lebih lebar. "Ingatlah, anakku, setiap perjalanan tidaklah mudah. Namun, dalam setiap kesulitan, ada pelajaran yang bisa kamu ambil. Kamu hanya perlu melihat lebih dekat. Keberanian bukan berarti tanpa rasa takut, tetapi berani melangkah meskipun ketakutan itu ada. Jangan biarkan rasa takut menghalangimu." Kata-kata itu menguatkan hati Arka. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada hambatan, bukan pada kekuatan yang dimilikinya untuk menghadapinya. Setiap kesulitan bukanlah tanda untuk menyerah, melainkan kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Arka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan semangat baru. Ia berterima kasih pada wanita tua itu dan melanjutkan langkahnya. Walaupun jalan yang ia tempuh masih penuh dengan tantangan, kini Arka melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap rintangan yang datang tidak lagi membuatnya merasa takut atau ragu. Sebaliknya, ia merasa semakin siap untuk menghadapinya. Seperti kata wanita tua itu, keberanian terletak pada kemampuan untuk terus melangkah meskipun segala rintangan ada di depan mata. Dengan tekad yang semakin kuat, Arka terus melangkah menuju masa depan yang belum ia ketahui. Jalan ini memang panjang dan penuh ketidakpastian, tetapi Arka tahu satu hal pasti, perjalanan ini tidak akan pernah berakhir selama ia terus berjalan. Hari-hari berlalu, dan Arka semakin terbiasa dengan ritme perjalanan yang penuh dengan tantangan dan ketidakpastian. Ia belajar untuk menerima kenyataan bahwa hidup bukanlah tentang mencapai tujuan dalam waktu singkat, melainkan tentang bagaimana kita menjalaninya dengan hati yang penuh makna. Arka tak lagi terfokus pada hasil akhir, tetapi lebih pada setiap langkah yang ia ambil, meski terkadang langkah itu terasa kecil dan tak terlihat arah yang jelas. Namun, perjalanan Arka kali ini membawa pertemuan yang tak terduga. Sebuah pertemuan yang akan mengubah pandangannya tentang hidup dan makna dari perjalanan itu sendiri. Suatu pagi yang cerah, saat Arka sedang berjalan di sebuah hutan lebat, ia mendengar suara riuh tawa dari kejauhan. Penasaran, ia mengikuti suara itu dan menemukan sebuah kelompok orang yang sedang duduk di sekitar api unggun. Mereka tampak menikmati percakapan dan tawa bersama. Ada seorang pria tua dengan janggut putih, seorang wanita muda yang tersenyum cerah, dan seorang anak kecil yang tampaknya sangat senang bermain dengan burung-burung kecil di sekitarnya. Arka mendekat, dan salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh tinggi dengan mata penuh energi, memandangnya dengan ramah. "Selamat datang, saudara. Duduklah bersama kami," ajaknya dengan suara yang hangat. Arka merasa nyaman dan memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Saat ia duduk di sekitar api unggun, mereka mulai berbicara satu sama lain. Mereka adalah sekelompok petualang yang telah berkelana ke berbagai tempat, mencari pengalaman, dan berbagi cerita. "Kenapa kamu berjalan sendirian?" tanya pria bertubuh tinggi itu. "Bukankah perjalanan jauh lebih menyenangkan kalau dilakukan bersama-sama?"
Arka tersenyum kecil. Saya memang sedang mencari sesuatu. Entah apa. Tapi saya merasa ada hal yang harus saya temui dalam perjalanan ini. Saya tidak tahu pasti tujuan akhirnya. Tapi saya merasa saya harus terus berjalan. Wanita muda yang duduk di sebelah pria itu menimpali. Kami semua punya tujuan yang sama. Kami mencari kebahagiaan, kebebasan, dan makna dalam perjalanan ini. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita berbagi perjalanan ini dengan orang lain. Karena seringkali, yang membuat perjalanan ini bermakna bukanlah tujuan yang kita capai, tetapi orang-orang yang kita temui di sepanjang jalan. Anak kecil yang duduk di dekat mereka, tiba-tiba mengangkat wajahnya dan berkata, "Saya percaya, setiap orang yang kita temui adalah bagian dari perjalanan kita. Mereka membawa pelajaran yang penting." Arka terdiam sejenak. Kata-kata itu terasa sangat dalam. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada tujuan dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapainya, sehingga ia hampir melewatkan kebahagiaan dari perjalanan itu sendiri. Pria tua dengan janggut putih yang duduk di sebelah api unggun tiba-tiba membuka mulutnya dengan suara pelan, penuh kebijaksanaan. "Kamu tahu, anak muda, perjalanan yang kamu tempuh ini tidak akan pernah selesai. Tidak ada akhir yang pasti. Sebab, tujuan sejati adalah bagaimana kita menjalani setiap momen dan memberikan makna pada setiap langkah yang diambil. Setiap orang yang kamu temui dalam perjalanan ini, setiap pertemuan, setiap tantangan, semuanya adalah bagian dari kisahmu. Jangan lupakan itu." Kata-kata pria tua itu menggetarkan hati Arka. Ia merasa seolah seluruh perjalanan hidupnya baru saja diungkapkan dengan sangat jelas. Selama ini, ia terlalu terfokus pada garis akhir yang kabur dan belum jelas, tetapi yang sebenarnya perlu ia cari adalah kehadiran dalam setiap momen, kebersamaan dengan orang-orang yang ia temui, dan pelajaran yang bisa ia ambil dari perjalanan itu. Saat matahari mulai tenggelam, mereka semua berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka. Arka merasa sangat diberkahi bisa berada di tengah mereka, merasa lebih terhubung dengan dunia dan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa lebih kuat, lebih siap, dan lebih bijaksana dalam menjalani perjalanan yang tak berujung ini. Ketika malam tiba, Arka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Namun, kali ini ia tidak merasa kesepian atau cemas. Ia tahu bahwa perjalanannya bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang hubungan yang ia bangun dengan orang-orang yang ia temui. Setiap pertemuan adalah bagian dari kisah hidupnya, dan setiap orang memiliki cerita yang menginspirasi dan memberi pelajaran. Arka mengucapkan terima kasih kepada kelompok tersebut dan melangkah pergi, tetapi ia membawa sejuta pesan penting yang akan terus ia ingat. Perjalanan ini tak akan pernah berakhir, karena setiap langkah membawa kita ke pertemuan yang baru, setiap orang yang kita temui membuka pintu kebijaksanaan, dan setiap momen adalah kesempatan untuk tumbuh. Kini, ia tidak lagi merasa tertekan untuk mencapai tujuan tertentu. Arka sadar bahwa hidup adalah perjalanan yang terus berlanjut, tanpa ujung yang pasti, namun penuh dengan keindahan dan pelajaran di setiap langkahnya. Waktu terus berjalan, dan Arka semakin dalam menyelami perjalanan hidup yang tak berujung. Meskipun banyak tantangan dan ketidakpastian yang ia temui, ia tidak pernah lagi merasa kesepian atau kehilangan arah. Ia belajar untuk menikmati setiap momen, menerima ketidaksempurnaan, dan menghargai setiap pertemuan yang terjadi dalam perjalanannya. Ia merasa bahwa setiap langkah, meskipun terkadang tampak kecil atau tidak signifikan, memiliki makna yang besar. Suatu hari, setelah berhari-hari berjalan menembus hutan, Arka tiba di sebuah kota kecil yang tampak damai. Kota itu dikelilingi oleh kebun-kebun hijau dan ladang yang luas, dengan udara segar yang membuat setiap napas terasa penuh hidup. Di sini, Arka merasa seolah ia menemukan tempat yang sempurna untuk berhenti sejenak, meresapi perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Di kota kecil itu, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Fajar. Fajar adalah seorang pengrajin kayu yang sangat terampil. Setiap hari, ia menghabiskan waktunya membuat berbagai barang dari kayu, meja, kursi, patung-patung kecil, dan berbagai benda lainnya. Fajar memiliki cara unik dalam memandang hidup. Ia percaya bahwa setiap potongan kayu yang ia kerjakan adalah bagian dari cerita, dan meskipun kayu itu seringkali terlihat biasa,
Ia mampu melihat keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Suatu sore, ketika Arka duduk di sebuah kedai kopi di pinggir jalan kota itu, Fajar datang menghampirinya. "Aku melihat kamu sedang memandang dunia dengan tatapan yang berbeda," katanya sambil duduk di sebelah Arka. "Apa yang sedang kamu cari?" Arka tersenyum kecil, lalu menjawab, "Saya sedang mencari makna dalam perjalanan ini, mencari tahu tujuan hidup saya." Fajar tertawa pelan. Terkadang, kita terlalu sibuk mencari makna besar dalam hidup, hingga kita lupa bahwa makna itu seringkali ada dalam hal-hal sederhana. Seperti kayu yang aku kerjakan. Orang seringkali melihatnya hanya sebagai potongan kayu, tetapi jika kita melihat dengan hati, kita bisa merasakan keindahan yang ada di dalamnya. Begitu pula dengan hidup kita. Makna hidup tidak selalu datang dari hal-hal besar dan spektakuler, tetapi dari cara kita menghargai setiap momen kecil. Arka merasa terhenyak dengan kata-kata Fajar. Selama ini, ia terlalu fokus pada pencarian tujuan besar, pada impian yang besar, tanpa benar-benar menyadari bahwa makna hidup sebenarnya bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana dan sehari-hari. Ia mulai berpikir, mungkin selama ini ia terlalu memaksakan diri untuk menemukan sesuatu yang luar biasa. Padahal hidup itu sendiri sudah luar biasa jika kita benar-benar menyadarinya. Jadi, tanya Arka, bagaimana kita bisa melihat makna dalam setiap hal kecil yang kita alami? Fajar tersenyum bijak. Kita harus belajar untuk melihat dengan hati. Kita harus belajar untuk menghargai setiap detik, setiap pertemuan, dan setiap langkah. Ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen, kita akan menemukan keindahan yang tak terduga. Seperti kayu yang aku ukir, setiap ukiran dan potongan, meskipun tampak sederhana, akan membentuk sesuatu yang indah jika kita sabar dan telaten. Arka memandang Fajar dengan penuh rasa hormat. Ia sadar bahwa selama ini ia terlalu terburu-buru mengejar sesuatu yang jauh, padahal makna hidup sebenarnya ada di sekelilingnya, di setiap momen yang ia jalani. Ia merasa bahwa perjalanannya kali ini bukan hanya untuk menemukan tujuan, tetapi untuk belajar bagaimana hadir dan menghargai setiap langkah. Hari-hari berikutnya, Arka semakin memahami apa yang dimaksud Fajar. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekelilingnya. Sinar matahari yang menyinari daun-daun pohon, suara angin yang berbisik di telinganya, tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Ia mulai belajar untuk menikmati setiap detik, tanpa merasa terburu-buru atau terbebani oleh pencarian akan tujuan akhir. Namun, satu hal yang Arka temukan adalah bahwa perjalanan ini, meskipun tak berujung, tidaklah membuatnya merasa terjebak atau kehilangan arah. Sebaliknya, perjalanan yang tak berujung itu memberi Arka kebebasan untuk tumbuh, belajar, dan menemukan makna baru setiap harinya. Ia menyadari bahwa hidup bukanlah tentang mencapai sesuatu yang besar dan spektakuler, tetapi tentang bagaimana kita menghadapi setiap tantangan, bagaimana kita menghargai setiap pertemuan, dan bagaimana kita menemukan keindahan dalam setiap langkah yang kita ambil. Pada akhirnya, Arka tidak hanya menemukan jawaban atas pertanyaannya tentang hidup, tetapi juga menemukan cara baru untuk melihat dunia, dengan mata hati yang penuh penghargaan terhadap setiap momen yang ada. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup ini memang tak berujung, namun itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Sebaliknya, perjalanan yang tak berujung itu adalah sebuah anugerah, sebuah kesempatan untuk terus berkembang, untuk terus belajar, dan untuk terus menemukan makna yang tersembunyi di setiap langkah yang diambil. Arka kini tidak lagi mencari tujuan akhir, karena ia tahu bahwa tujuan sejati adalah bagaimana kita menjalani setiap perjalanan dengan penuh makna dan dengan hati yang terbuka untuk belajar dari segala hal yang kita temui. Dan dengan itu, perjalanan Arka tidak akan pernah berakhir, karena ia akan terus berjalan, terus belajar, dan terus menemukan keindahan dalam setiap langkah yang ia ambil.